Halo semuanya, nama saya Tashandira Faktarisa dari NIM K14012311055. Nama saya Safa Jinar Aurelia dengan NIM I34012311101. Perkenalkan, nama saya Zirfa Kristian Ibowo dengan NIM K14012311046. Nama saya Muhammad Al-Qadari Manju dengan NIM K14012311059. Perkenalkan, nama saya Leticia Putri Maheswari dengan NIM I34012311074. Nama saya Muhammad Azam Butur Rahman dengan NIM K140131085. Nama saya Clara Salsabila Indonesia dengan NIM K140131022. Perkenalkan, nama saya Alma Fatira dengan NIM I34012311081. Saya Fahida Safiratul Rahman dengan NIM I340131129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 Statistika dan Analisis Data berpresentasi tentang identifikasi tujuan kehidupan pasca kampus mahasiswa Sains Sosial dan Sains Teknologi tingkat PKU IPB University yang termasuk dalam golongan primer yang membahas di sektor pendidikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Untuk latar belakang, menata jenjang karir dan memajukan pendidikan menjadi dua hal yang sangat krusial untuk dipertimbangkan bagi para mahasiswa. Berkaitan dengan keputusan penting dalam berbagai aspek kehidupan mahasiswa, hal ini tentunya memiliki kendala seperti perlunya pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan agar tidak salah melangkah. Selanjutnya, membuat keputusan untuk menentukan hal langkah selanjutnya bukanlah hal yang mudah. Dengan perencanaan yang matang, langkah-langkah ini secara tidak langsung mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja atau menjalani karir mereka, dan persiapan tersebut akan mempengaruhi keberhasilan mereka di masa depan. Di latar belakang ini, perlu dipahami lebih lanjut bagaimana dinamika antara kecenderungan minat mahasiswa, kurikulum pendidikan yang ditawarkan, dan kesempatan karir-karir yang relevan di lapangan. Faktor-faktor seperti penyesuaian kurikulum, dukungan pengembangan karir, serta ketersediaan program pengalaman praktis contohnya seperti magang dan penelitian dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemaduan antara minat dan pilihan karir mahasiswa. Dengan pemahaman yang kompleks terhadap dinamika ini, Institut Pertanian Bogor dapat memperbaiki strategi pendidikan dan pengembangan karir untuk lebih mendukung realisasi minat dan jenjang karir mahasiswa, sehingga mereka dapat dengan maksimal menggabungkan minat dan keahlian mereka dalam mencapai kesuksesan dalam dunia pendidikan dan karir. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana dinamika perbedaan minat kehidupan pasca kampus antara mahasiswa ST dan SS tingkat PKU IPB University angkatan 60? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa ST dan SS tingkat PKU IPB University angkatan 60 terhadap kehidupan pasca kampus? Selanjutnya, tujuan untuk dilakukan penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi perbedaan minat kehidupan pasca kampus antara ST dan SS tingkat PKU IPB University angkatan 60, dan yang kedua, mengidentifikasi faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi minat mahasiswa ST dan SS tingkat PKU IPB University angkatan 60 terhadap kehidupan pasca kampus. Selanjutnya, ada kehidupan pasca kampus. Untuk poin pertama, akan dibahas mengenai mahasiswa dalam konsep voluntarisme. Mahasiswa merupakan peserta didik yang berusia antara 18 hingga 25 tahun, berada di rentang akhir remaja hingga awal dewasa. Dalam fase ini, mahasiswa memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik di lingkungan kampus maupun setelah lulus. Pada fase ini, biasanya mahasiswa mengalami serangkaian perjalanan emosional, sosial, dan intelektual. Mereka tidak hanya mencari identitas mereka sendiri, tetapi juga menghadapi tugas-tugas hidup seperti menentukan karir, membangun hubungan interpersonal, dan mengolah kemandirian finansial. Proses perkembangan ini bukan hanya terbatas pada lingkungan kampus, melainkan juga melibatkan pengalaman pasca kampus. Setelah lulus, mahasiswa dihadapkan pada tantangan nyata dalam menghadapi dunia kerja atau beralih ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Ada sebuah teori karya Weber yang bernama konsep voluntarisme. Dengan konsep ini, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki peran sebagai pelaku aktif dan kreatif. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa menjadi aktor utama. Mereka perlu berperan secara aktif dan terus-menerus agar dapat menciptakan kesatuan dalam tindakan dan pemikiran baik selama di kampus maupun setelah lulus. Selanjutnya, transisi kehidupan pasca kampus. Konsep voluntarisme tadi tentu saja berkesinambungan dengan bagaimana keaktifan peran seorang mahasiswa ketika berkuliah dalam menentukan jenjang karirnya.
khususnya dalam kehidupan pasca kampus. Mereka dihadapkan pada tugas untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan akademis dalam lingkungan kerja atau berbagai bidang lainnya. Sukses pasca kampus tidak hanya bergantung pada pemahaman teoritis semata, tetapi juga pada kemampuan praktis untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Mahasiswa yang dapat mengaplikasikan pemikiran kritis dan bertindak secara proaktif akan lebih siap menghadapi perubahan dan bersaing di dunia nyata. Masa transisi, banyak mahasiswa yang bingung memilih untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan S2. Setelah memasuki masa transisi dari kehidupan pasca kampus, dinamika kehidupan mahasiswa pasca kampus sangat beragam, terutama dalam menentukan jenjang karir mereka. Beberapa mahasiswa memilih untuk langsung memasuki dunia kerja, menggali pengalaman kerja praktis, dan membangun karir profesional mereka. Pilihan ini dapat memberikan mereka kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Sebaliknya, ada juga yang memilih untuk berwirausaha, menjajaki potensi untuk menciptakan bisnis mereka sendiri. Keputusan ini membutuhkan kreativitas, ketahanan, dan kemampuan untuk mengelola risiko. Sementara itu, sebagian mahasiswa mungkin memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, seperti menempuh program S2. Keputusan ini mungkin didorong oleh keinginan untuk menggali pengetahuan lebih mendalam di bidang tertentu atau untuk memperluas jaringan profesional mereka. Secara keseluruhan, dinamika kehidupan mahasiswa pasca kampus sangat dipengaruhi oleh keberagaman tujuan dan aspirasi pribadi mereka. Kunci utama adalah memiliki visi yang jelas tentang tujuan karir yang diinginkan, serta keterbukaan terhadap peluang dan tantangan yang mungkin muncul di perjalanan mereka setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Ya, dampak faktor sosial dan ekonomi pada tujuan karir. Yang pertama yaitu pengertian karir. Karir merupakan semua pekerjaan atau jabatan yang dimiliki seseorang selama hidupnya, dan ia memiliki tanggung jawab atas pekerjaan atau jabatan tersebut. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi keputusan pilihan karir. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial seperti jaringan sosial. Dengan memiliki jaringan sosial, dapat memberikan informasi peluang karir yang mungkin belum diketahui oleh mahasiswa, kemudian dapat membantu memilih karir dan meningkatkan peluang kerja di bidang tertentu. Caranya, untuk mendapatkan jaringan sosial itu bisa dengan bergabung dengan grup profesional, menghadiri networking yang berkaitan dengan alumni. Kemudian kedua yaitu pendapat lingkungan keluarga dan pertemanan. Dukungan, motivasi, informasi, dan koneksi yang disediakan oleh keluarga dan teman dapat membantu seseorang dalam membuat pilihan karir yang tepat. Kemudian, faktor ekonomi, seperti pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan seorang mahasiswa tersebut memilih melanjutkan studinya. Kemudian, tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keputusan karir karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Akhir yaitu pertimbangan pasar kerja. Hal ini terkait dengan ketersediaan pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi. Sehingga dengan perubahan pertimbangan pasar kerja ini menciptakan peluang karir baru dan menghilangkan peluang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah efikasi diri dalam membuat keputusan karir. Keputusan karir bukan hanya sekadar pilihan tentang pekerjaan yang akan diambil, tetapi juga mencakup arah perkembangan hidup seseorang sebagai langkah penting dalam perjalanan hidup. Keputusan karir seringkali menjadi penentu utama bagi kebahagiaan, kepuasan, dan kesuksesan seseorang dalam dunia kerja. Namun, di balik faktor-faktor ini, tingkat efikasi diri individu memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana individu menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan karir mereka. Di sini yang pertama yaitu adalah pengaruh efikasi diri terhadap keputusan karir. Keputusan karir dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat percaya diri individu dalam mengambil keputusan. Ini menegaskan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan dalam mengambil keputusan karir akan mempengaruhi langkah-langkah yang diambil dalam karir mereka. Lalu yang kedua yaitu adalah hubungan antara keyakinan dan perilaku. Keyakinan individu terhadap kemampuan dalam membuat keputusan karir tidak hanya mempengaruhi langkah-langkah konkret yang diambil, tetapi juga perilaku dan kinerja secara keseluruhan. Dengan kata lain, tingkat efikasi diri yang tinggi cenderung menghasilkan perilaku yang lebih proaktif dan kinerja yang lebih baik dalam konteks karir. Lalu yang ketiga, yaitu adalah peran efikasi diri dalam pilihan karir. Efikasi diri dalam membuat keputusan karir mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam konteks karir mereka. Hal ini mempengaruhi pilihan karir mereka secara signifikan. Individu yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi cenderung lebih percaya diri dalam mengeksplorasi pilihan karir yang lebih beresiko atau menantang. Dengan demikian, lingkungan dan interaksi sosial juga memainkan peran penting dalam pembentukan efikasi diri individu dalam membuat keputusan karir. Seperti yang telah kita lihat, keyakinan individu ini terhadap kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dapat mempengaruhi arah dan prestasi karir mereka. Dari sini kita dapat memahami bahwa efikasi diri dalam membuat keputusan karir adalah elemen penting dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan pilihan karir seseorang.
Data yang pertama itu data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner online. Yang kedua, ada subjek survei adalah mahasiswa program sains, sosial atau bisa disebut SS, dan sains teknologi atau estetika PPKU jadi 60. Yang ketiga, ada kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer secara efisien dan struktur. Dan yang terakhir, ada data primer ini akan menjadi dasar untuk analisis mendalam dan menyusun temuan serta kesimpulan dalam penelitian. Seperti yang sudah ada di dalam buku yang dibuat oleh Sugiono yang berjudul Dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D pada tahun 2017. Disebutkan di sana dengan data kita menggunakan kuesioner ataupun enquete. Ya, itu manajemen data. Kuesioner terdiri dari 3 bagian: melanjutkan pendidikan, bekerja, dan wirausaha. Yang kedua adalah metode kuota sampling digunakan dengan 120 responden, memastikan representasi yang seimbang dari kedua kelompok mahasiswa. Yang ketiga, data yang terkumpul akan dikelola menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel atau SPSS untuk analisis yang efisien. Yang terakhir, analisis data akan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi tujuan kehidupan pasca kampus. Baik, selanjutnya metode analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif. Dipilihnya metode ini bagi dari kami dikarenakan memberikan penjelasan tentang jenis pengukuran, indikator kecenderungan sentral seperti rata-rata, serta ukuran dispersi dan konsep distribusi normal, seperti yang dikatakan Marshall dan juga Jonker. Dan hasil analisis akan disajikan dalam bentuk grafik dan infografis untuk memudahkan pemahaman. Dan penelitian ini melibatkan identifikasi perbedaan dan kesamaan dalam tujuan kehidupan pasca kampus antara kedua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa ST dan XS PPKU IPB 60, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pilihan dan orientasi mereka setelah menyelesaikan studi sarjana. Itu saja hasil representasi dari kelompok 9 statistika analis data yang membahas tentang data primer di segmen pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.